Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Agus Yunizar. Di video kali ini kita akan membuat sebuah web yang memiliki fungsi CRUD. CRUD sendiri yang artinya adalah create, read, update, dan delete. CRUD berfungsi untuk mengelola database, misalnya seperti menginput data, melakukan update, dan menghapus data pada database. Di sini saya mempunyai database dengan nama ChatDiva dengan 3 tabel, yaitu tabel cat, tabel jenis, dan tabel supplier. Di sini tabel cat telah saya relasikan dengan tabel jenis dan tabel supplier melalui kolom ID jenis dan ID supplier. Baik, langsung saja kepada pembahasan PHP-nya. Yang pertama kita lakukan adalah pembuatan file untuk mengkoneksikan PHP dengan database. Di sini saya membuat suatu file dengan nama koneksi.php yang dikoneksikan dengan database, yaitu ChatDiva. Setelah selesai membuat database, selanjutnya kita membuat file untuk menampilkan data dari database ke PHP. Di sini saya membuat data dengan nama data barang. Pada sintak ini kita bisa lihat bahwa fungsi query select from berfungsi untuk menjalankan perintah menampilkan data dari tabel cat. Di sini karena tabel cat telah saya relasikan, maka saya tambahkan fungsi inner join pada tabel jenis dan tabel supplier. Untuk mengecek apakah PHP berfungsi dengan baik pada web, kita masuk kepada menu browser. Kemudian kita ketikkan localhost ChatDiva dan nama file yang tadi databarang.php, dan ini adalah tampilan isian data database. Selanjutnya, untuk menambahkan fungsi input barang atau tambah barang, kita buat sebuah file dengan nama form tambah barang. Jadi data yang akan diinsert atau ditambahkan ke database akan kita masukkan melalui form tambah barang ini. Usahakan form tambah barang ini sesuaikan dengan isian data pada tabel database. Pada sintaks form inputan, kita membuat action ke file proses tambah barang dengan menggunakan metode adalah metode force. Karena kita akan menjadikan proses tambah barang sebagai aksi dari form inputan yang kita buat ini. Oleh karena itu, kita nanti buat lagi satu file dengan nama proses tambah barang. Ini adalah isian dari file proses tambah barang. Pada sintaks proses tambah barang ini, yang pertama jangan lupa kita hubungkan dengan file koneksi.php menggunakan fungsi include. Kemudian tinggal menginputkan saja ke database melalui variabel-variabel yang disesuaikan namanya dengan isian pada tabel di database. Setelah itu, kita gunakan fungsi MySQL query dengan insert into di sini nama tabel yang akan kita isi, yaitu tabel database. Setelah itu, jika kita sudah membuat file ini, kita coba di web browsernya. Kita kembali ke web browsernya, kita klik tambah barang. Di sini akan muncul form isian untuk menambahkan barang. Kita coba masukkan nama barang. Di form pada data barang, kita akan dialihkan kepada file proses tambah barang yang telah kita buat tadi. Sebuah pesan data berhasil ditambahkan. Kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke file data barang.php yang memunculkan nilai dari database yang telah kita tambahkan tadi. Setelah kita buat fungsi menambah barang, selanjutnya adalah kita buat fungsi untuk update barang atau edit. Yang pertama, kita buat sebuah file dengan nama form edit barang.
Pada form edit barang, kita ambil nilai dari URL pada variabel ID chat. Perhatikan pada form edit barang, karena kita bekerja dengan database, oleh sebab itu kita hubungkan dulu PHP dengan MySQL melalui fungsi include koneksi.php. Kemudian kita tangkap data ID yang dikirimkan melalui URL melalui ID chat dengan metode get, dan tampilkan data dari database, hasil dari database sebelumnya dengan menggunakan sinteks select from tabel chat, di mana ID-nya adalah ID chat. Sama seperti pada penambahan barang, metode pengiriman data pada form ini kita gunakan dengan menggunakan metode post dan actionnya ke file proses edit barang. Kita juga mengirimkan data ID yang sedang di-edit ini agar nanti di file form edit barang ini jadi ketahuan data mana yang akan kita edit. Namun untuk ID-nya sendiri kita rubah tipenya menjadi tipe hidden. Setelah itu kita buat satu file lagi, yaitu file proses edit barang. Pada file proses edit barang, kita tangkap dulu data yang dikirimkan melalui form yang telah kita buat tadi, yang dikirimkan melalui metode post. Selanjutnya kita akan mengupdate data dengan perintah MySQL query dengan fungsinya adalah update tabel yang akan kita edit, yaitu tabel chat, set nama chat, ID jenis disesuaikan dengan isian pada tabel di database. Setelah kita buat proses edit barang, kita coba pada web browsernya. Di sini kita klik status edit. Pada form edit data barang, menampilkan hasil data sebelumnya. Di sini kita rubah datanya. Isian ini kita rubah, kita klik pada proses edit barang yang menghasilkan pesan data berhasil edit. Kita klik OK. Kita akan dialihkan kepada data barang.php, menampilkan data yang telah berhasil kita edit tadi sebelumnya. Setelah fungsi tambah barang dan edit barang kita lakukan, fungsi selanjutnya adalah delete. Untuk membuat hapus data pada PHP, kita buat file dengan nama proses hapus barang. Pada file proses hapus barang ini, kita tangkap dulu ID-nya, ID yang telah kita kirimkan atau yang telah kita klik melalui fungsi get ke dalam variabel ID chat. Kemudian kita menghapus data pada tabel chat yang ber-ID sesuai dengan ID yang dikirimkan melalui URL tadi. Kita menghapus data dengan perintah delete from, nama tabelnya adalah tabel chat, di mana ID-nya adalah ID chat. Kita coba pada web browsernya. Kita klik menu hapus di sini, maka akan dikirimkan pesan yakin ingin hapus data. Kita klik OK. Muncul pesan data berhasil dihapus, kita klik OK. Maka kita kembali dikirimkan ke menu data barang. Dan di sini terlihat data tadi telah berhasil kita hapus. Dengan berhasilnya fungsi hapus atau delete data, maka fungsi CRUD telah selesai kita laksanakan. Untuk tabel jenis dan tabel supplier, prosesnya sama seperti pada tabel data barang. Tinggal teman-teman harus jeli untuk penggunaan fungsinya, khususnya adalah isian daripada formnya sesuai dengan tabel yang teman-teman ingin rubah. Misalkan di sini jenis,
Berarti sesuaikan saja kolomnya, yaitu kolom nama jenis dan kolom deskripsi. Untuk tampilan pada web, teman-teman bisa membuatnya melalui bantuan Bootstrap dan mengekspresikan sesuai dengan keinginan. Ini adalah contoh web yang setelah saya buat. Di sini saya membuat sebuah web dengan nama DevaPaint. Ini adalah tampilan dashboardnya. Saya masukkan sejarah singkat DevaPaint PT Global Warna Indonesia. Di sini terdapat menu data barang, jenis barang, supplier, dan profil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.